peta yang bergerak. Aldi adalah seorang fotografer yang suka menjelajahi tempo-tempo tua di Jember. Saat mengunjungi pasar kuno di daerah Sumbersari, dia menemukan toko kecil yang menjual barang antik dengan nama Toko Kenangan Lama. Di sudut toko, ada peta tua berukuran besar yang terpampang di dinding. Peta menunjukkan wilayah pedalaman Jawa Timur dengan beberapa titik merah yang tidak dikenal. Pemilik toko, seorang wanita tua bernama Mbok Sri, berkata, "Peta ini sudah ada di toko sejak dulu. Hanya orang yang punya tujuan yang benar yang bisa melihat apa yang tersembunyi di dalamnya." Aldi terpesona dan membelinya dengan harga murah. Saat sampai di rumah, Aldi menggantung peta di dinding ruang kerjanya. Malam itu, dia terbangun karena ada cahaya merah yang menyala dari arah ruangan kerja. Ketika dia datang, dia melihat salah satu titik merah di peta sedang bersinar terang dan bergerak perlahan ke titik lain. Di bawah titik yang bersinar, muncul tulisan kecil yang tidak terlihat sebelumnya. Kampung Cemara, dekat Sungai Brantas. Cari pohon cemara yang tumbuh di atas batu besar. Aldi mengecek peta modern. Tidak ada kampung dengan nama itu. Tapi lokasinya sesuai dengan daerah pedalaman yang jarang dikunjungi. Keesokan paginya, Aldi berangkat ke lokasi yang ditunjukkan peta. Setelah berkendara selama beberapa jam dan berjalan kaki melewati hutan, dia menemukan Sungai Brantas. Dan di tepinya ada pohon cemara besar yang tumbuh di atas batu raksasa. Di balik pohon itu, ada jalan kecil yang masuk ke dalam hutan. Saat dia masuk, dia menemukan kampung kecil dengan rame-rame kayu yang terawat rapi. Orang-orang di kampung itu mengenalnya dengan cepat dan menyambutnya hangat. Seorang lelaki tua bernama Pak Marto berkata, "Kita sudah menunggu kamu. Peta itu hanya akan menunjukkan jalan ke sini bagi orang yang bisa membantu kita." Pak Marto menjelaskan bahwa kampung ini pernah terkenal karena memiliki sumber air mata yang memiliki khasiat khusus untuk menyembuhkan penyakit kulit. Namun, beberapa tahun lalu, sumber air itu tiba-tiba mengering dan banyak penduduk yang terkena penyakit yang sama. Mereka mencoba mencari bantuan, tapi tak ada yang bisa menemukan kampung mereka karena lokasinya tidak tercatat di peta manapun. Aldi melihat sumber air yang sudah kering di bagian dalam. Ada batu dengan ukiran yang mirip dengan pola di peta yang dia beli. Saat dia menyentuh batu itu, peta yang dia bawa dari rumah tiba-tiba keluar dari tasnya dan menyatu dengan batu. Titik merah di peta bersinar terang. Dan segera setelah itu, air mulai keluar lagi dari sumber tersebut dengan deras. Ketika Aldi kembali keluar, dia melihat seluruh kampung terlihat lebih hidup dan warna-warni. Pak Marto memberikan dia sebuah batu kecil dengan ukiran sama seperti di sumber air. Peta itu sudah selesai tugasnya. Sekarang, kamu adalah penjaga. Jalan menuju kampung ini hanya akan terbuka bagi mereka yang datang dengan niat baik. Ketika Aldi kembali ke rumah, peta yang dulu ada di dinding sudah hilang. Di tempatnya ada surat dari Mbok Sri. Peta itu hanya bisa digunakan sekali untuk tujuan yang benar. Kamu telah memilih jalur yang tepat. Beberapa bulan kemudian, Aldi ingin kembali ke kampung itu, tapi tidak bisa menemukan jalan masuknya lagi. Namun, setiap kali ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, dia akan melihat titik merah kecil bersinar di batu yang diberikan Pak Marto, menunjukkan arah yang harus ditempuh.